dahsyat dan perkasa. Ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Semuanya, selamat malam. Perkenalkan, saya Sheryl Natasha Gultom dari angkatan 2019. Sebelum kita masuk ke dalam renungan malam, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan terima kasih atas siapa Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kasih karunia-Mu, terima kasih atas pertolongan-Mu dan berkat-Mu Tuhan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami, dan kiranya Engkau yang datang ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang disampaikan nanti dapat menjadi berkat dan rema bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Untuk renungan pada malam hari ini, saya mengambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Saya tidak akan membahas tentang betapa besar upahnya, karena kita semua tahu upahnya pastilah salah satunya kehidupan kekal bersama dengan Dia di sorga nanti. Yang mau saya sampaikan di sini adalah janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Yang sebenarnya saya yakin juga pasti teman-teman di Persekutuan Semanesi ini tidak akan dengan mudahnya melepaskan kepercayaan atau iman percaya kita segampang itu ya, pasti kan? Jadi saya mau menjelaskan tentang sebenarnya beberapa peringatan dari diri kita sendiri yang menunjukkan beberapa sifat, atau mungkin salah satu sifat dari kita sebagai manusia dengan kekurangan percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita mulai kurang percaya kepada Tuhan, ketika kita iman kita mulai goyah nih, lack of faith. Nah, salah satu contohnya adalah, ini paling sering sebenarnya dilakukan oleh perempuan, yaitu insecure. Ketika kita merasa diri kita kurang, ketika kita merasa diri kita adalah sebuah kegagalan, ketika kita merasa diri kita tidak layak, tidak mampu, dan lain sebagainya, hal-hal negatif lainnya yang ditujukan kepada diri kita sendiri. Teman-teman tahu kan kalau kita itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan pastinya ketika kita meragukan diri kita sendiri, kita juga meragukan Tuhan dong. Padahal di Mazmur 139 ayat 14, dengerin ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat ini sebenarnya adalah ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Dan memang Tuhan menciptakan kita secara dahsyat dan ajaib. Dari ayat ini sebenarnya udah digambarkan loh ya, kayak betapa rumitnya sebenarnya Tuhan itu menciptakan kita, nggak segampang menghembuskan nafas doang habis itu boom kita jadi. Enggak, Tuhan itu benar-benar memikirkannya secara matang dan memikirkan keunikan apa yang akan dalam diri kita, talenta apa yang akan Dia berikan kepada kita, kita akan menjadi apa selanjutnya sesuai dengan kehendak Dia. Dan kalau kita merasa diri kita kurang, kita merasa terus diri kita adalah sebuah kegagalan atau hanya beban, kita terus-terusan insecure, buat apa dong Tuhan mikirin kita sampai segitu ya? Buat apa dong Tuhan menciptakan kita sampai segitu rumitnya? Bahkan di sehelai rambut kita aja, pasti Tuhan pikirkan gimana bentuknya, haruskah ika, lurus, warnanya gimana, mau pirang, mau coklat, mau silver, mau hijau. Pasti Tuhan pikirkan itu semua. Gak mungkin gak Tuhan pikirkan. Jadi kalau Tuhan dengan bersusah payah memikirkan hal itu, kenapa kok kita yang hanya manusia biasa, kita ini cuma ciptaannya terbuat dari debu dan tanah liat, kok bisa meragukan diri kita, bahkan menganggap diri kita adalah sebuah kegagalan besar. Ketika kita menganggap diri kita adalah sebuah kegagalan, ketika kita meragukan diri kita, itu sama aja dan kita meragukan Tuhan. Ingat, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi ketika kita meragukan diri kita sendiri, ketika kita menganggap diri kita adalah kegagalan, kita juga menganggap Tuhan adalah sebuah kegagalan. Jadi teman-teman, selagi itu semua belum terlambat, ayo kita datang lagi ke Tuhan, minta ampun, kita bertobat, minta maaf ke Tuhan kalau kita sering kali menganggap diri kita
itu hanya sebuah kegagalan belaka. Kita nggak cocok untuk ini, kita nggak layak untuk ini, kita nggak berbakat, kita nggak punya keunikan diri kita sendiri. Itu semua hanyalah kebohongan belaka yang dipakai iblis untuk untuk menurunkan rasa kepercayaan diri kita, untuk menurunkan rasa percaya kita juga kepada Tuhan. Jadi teman-teman, ayo kita ingat bahwa kita adalah sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Kita tidak hanya diciptakan Tuhan dengan cuma-cuma. Tuhan punya kehendaknya, Tuhan punya rencana yang indah untuk kita. Jadi jangan sampai kita sebagai orang muda, kita sebagai orang yang tahu kebenaran, kita kurang percaya pada Tuhan, bahkan sampai meninggalkan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Tuhan terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Bapa, kami mau minta ampun Tuhan, kalau banyak dari kami Tuhan seringkali meragukan diri kami, menganggap diri kami hanyalah beban, kami tidak berbakat, kami tidak unik, kami ada kegagalan belaka Tuhan. Tuhan, kami mau minta ampun atas itu semua. Kami tahu kami adalah anak-anak yang ajaib, kami tahu kami adalah anak-anak yang dahsyat, berbakat, kami unik, dan kami juga serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Kau menciptakan kami dengan serumit itu, Kau menciptakan kami dengan indah Bapa. Tuhan, terima kasih atas yang Kau lakukan pada hidup kami Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman yang sudah disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.